Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyil karim. Amma ba'd. Jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang saya anggap sebagai orang tua dan guru-guru saya semua, malam hari ini kita sangat mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita bisa sampai pada malam nisfu Sya'ban. Ini menandakan bahwa 15 hari ke depan, setengah bulan yang akan datang, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan inilah doa-doa yang kita panjatkan. Dari bulan Rajab, bulan lalu kita sudah banyak berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Tapi lagi-lagi kita yang malam hari ini berada di malam nisfu Sya'ban, tidak ada jaminan kita bisa sampai di bulan suci Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang lalu, tapi tahun ini dia sudah tidak ada di hadapan kita. Berapa banyak orang yang sampai pada bulan Sya'ban, tapi dia tidak sampai masuk di bulan suci Ramadan. Dan berapa banyak teman-teman kita sudah sampai di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak selesai bulan suci Ramadan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah kapanpun Allah memanggil kita, kita siap menghadap Allah. Kita sudah siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun kita, apapun jabatannya, pangkatnya, apapun profesinya, pasti dia akan menghadapi yang namanya kematian. Dan di malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang sangat spesial. Tidak ada amalan-amalan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjuk, yang ditentukan, yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di malam nisfu Sya'ban ini, tapi intinya cuma satu: perbanyak nilai ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan amalan ibadah apapun, perbanyak baca Quran, banyak sholat sunat di malam ini. Makanya pulang dari majelis taklim ini banyak berdoa kepada Allah. Dan malam hari ini pun kita duduk di majelis taklim. Ini adalah nilai ubudiyah yang dahsyat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin Ustaz Romli ngirim video saya yang lama di grup. Ternyata itu menyinggung bulan Sya'ban. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika malam Aisyah terbangun kemudian mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Ternyata Rasul tidak ada di dalam kamarnya Aisyah. Aisyah mencari Rasulullah. Ternyata Rasul ada di luar rumah, ada di Baqi'. Kemudian Aisyah ngos-ngosan nyari Nabi. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, apakah kau cemburu lagi? Dia tahu watak dan sifatnya Aisyah. Apa kata Aisyah? Betul ya Rasulullah, aku mencari dirimu karena malam hari ini adalah giliranku. Aku pikir engkau mendatangi istri-istrimu yang lain. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kata Rasul, saya berdoa kepada Allah. Apa yang kau minta wahai Rasulullah? Wahai suamiku, apa yang kau dilakukan malam hari ini tidak seperti biasanya? Apa kata Rasulullah? Wahai istriku Aisyah, malam hari ini ala malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit-langit bumi. Seraya dia berseru, mana hamba-hambaku yang minta rezeki, aku pengen kasih rezeki kepadanya. Mana hamba-hambaku yang dalam masalah, aku pengen selesaikan masalahnya. Wa kadza wa kadza wa kadza. Dan apa yang dia minta, maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam Allah pengen ijabah doa kita. Ud'uni astajib lakum. Allah nyuruh kita doa. Allah nyuruh kita doa dan Allah berjanji pengen mengijabah doa kita. Kata Allah, siapa yang mau minta rezeki? Siapa yang mau minta rezeki, aku pengen ngasih rezeki kepadanya. Cuma jangan ngeluh juga di malam udah doa sama Allah nggak dikasih rezeki. Karena Allah tahu kita. Iya, dia lebih
paham kita, Allah tuh lebih paham sama kita. Kalau pabrik keluarin satu handphone, kemudian ada buku petunjuknya, kenapa dia tahu? Karena dia yang buat. Manusia ini diciptakan oleh Allah dan Allah tahu betul siapa kita. Diturunkan aturan, aturannya apa? Al-Quran. Maka tunduk dan patuh di bawah hukum-hukum aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita doa minta kaya, Allah tahu ini orang sekarang miskin. Begitu dia kaya, dia nggak mau datang ke majelis taklim. Jarang-jarang kok orang kaya mau datang ke majelis taklim. Pasti. Insyaallah. Karena memang sibuk. Ini kalau orang dikasih harta banyak, bakal lupa sama anak istrinya. Makanya banyak orang yang pengen maksiat tapi nggak ada uang, makanya nggak maksiat. Iya. Pengen mabuk butuh uang. Iya, mau kawin lagi ibadah harus punya uang. Tuh. Sekarang jual online, cewek jualan online, PSK online sekarang. Lihat tuh cakep cantik, makin mahal, betul nggak? Tuh, pengalaman kan? Makin cantik, makin mahal, butuh uang karena nggak ada uang, akhirnya nggak maksiat. Allah tahu kita, nih orang miskin, begitu dia minta kepada Allah, ya Allah berikan rezeki yang berlimpah. Allah tahu siapa kita. Ini orang makin bejat, orang ini akan menjadi ahlul ma'asi ketika dikasih rezeki yang banyak. Makanya Allah kasih kita rezeki yang segini-gini aja, yang kita butuhkan. Syukuri saja semuanya. Siapapun kita, masih banyak orang yang di bawah kita yang nggak bisa makan. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan rezeki, bisa makan, bernapas tuh, bisa duduk di majelis ilmu di malam nisfu Sya'ban. Allah menyerukan lagi, mana hamba-hambaku yang punya masalah, aku ingin keluarkan dia dari masalah yang dia hadapi. Di dunia ini siapapun dia, tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Mau dia jadi seorang guru, seorang ustaz, hanya kepala keluarga, hanya karyawan biasa, PNS, semuanya pasti ada masalah. Cuma bedanya satu, ada orang yang begitu dikasih ujian, musibah, masalah oleh Allah, dia stres, dipikirin terus, akhirnya jadi penyakit. Karena pikiran kita itu apa aja penyakit ada. Coba ke rumah sakit lambung dari pikiran. Stres emang udah disoal. Makanya dokter siapapun dia mengatakan, Pak jangan banyak pikiran. Mikirin bisa kan? Mikirin bisa. Cuma satu penyakit yang bukan karena stres, batuk. Insyaallah. Setiap manusia punya masalah, hanya tergantung manusia itu bagaimana menyikapi masalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ada orang yang cerdas, kenapa? Cerdas, santai, tidak terlalu ambil pusing. Kenapa? Apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Ketika Allah berikan kita musibah, ujian, Allah pengen mengangkat derajat kita. Allah berikan kita penyakit, mungkin Allah ingin mengangkat derajat kita. Bagaimana Uwais Al-Qarni dikasih penyakit 15 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia menjadi seorang wali. Diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mengangkat tangannya, goyang arasnya Allah. 15 tahun dikasih penyakit sama Allah. Coba kita baru centengan, udah capek, udah gak mau sholat, gerimis aja udah gak mau sholat, udah gerimis gak mau ke majelis taklim. Padahal semakin besar pengorbanan kita untuk melakukan sebuah ubudiyah, begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan buat kita. Dan Allah menyerukan, mana hamba-hambaku yang banyak dosa, aku ingin ampuni dosanya malam ini. Malam ini banyak minta ampun kepada Allah. Siapapun kita, lagi-lagi semuanya punya dosa. Cuma dosanya ada yang kecil, ada yang besar. Cuma itu bedanya. Tapi tidak ada dosa besar ketika dia bertobat kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Ketika kita pernah bermaksiat kepada Allah, jangan pernah bangga dengan maksiat itu. Bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Gak perlu kita pamerkan kepada orang lain. Diam-diam. Jadi kalau kita punya dosa, jangan buka aib kita. Dulu gue pas muda pernah nyolong. Buka aibnya.
Apalagi itu ada laki-laki yang bangga dengan aibnya. Dulu kok pernah nyentuh cewek ini lah. Itu aib. Jangan dibuka, diam, minta ampun sama Allah. Diamnya minta ampun, jangan diam-diam dilanjutin. Nah ini yang bahaya nih. Ini gak beres nih urusan. Ampunan Allah itu maha luas. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu ada seorang pemuda datang di hadapan Umar bin Khattab. Kata pemuda ini, wahai Umar, apa hukumannya bagi orang yang berzina yang sudah menikah dan yang belum menikah? Kata Umar bin Khattab, ada dua. Yang pertama, zina muhsan, yang udah punya suami istri, yang udah menikah, dia berzina, maka hukumannya harus dirajam. Dirajam itu dikubur, tinggal kepalanya kemudian dilempar dengan batu sampai dia wafat. Kemudian ada ghairu muhsan yang kedua, pemuda belum nikah berzina, itu cukup dicambuk, Allah ampuni dosanya. Terus ini pemuda ini ngos-ngosan, keringetan, sepertinya ketakutan. Terus dia bertanya lagi, wahai Umar, apa hukumnya ketika kita berzina kepada seorang jenazah? Kemudian Umar bertanya, wahai anak muda, apa yang terjadi kepada dirimu? Kau bertanya bahwa berzina kepada wanita yang sudah menjadi mayit. Apa kata anak muda ini, wahai Umar bin Khattab, kerjaan saya itu gali kubur. Setiap ada wanita cantik yang dimakamkan malam harinya, aku angkat, aku gali kembali, aku setubuhi, kemudian aku kuburkan kembali. Umar dengar ini bukan marah, ditinggalin anak muda ini, dia nangis, dia merinding ketakutan. Bukan Umar pelakunya, tapi Umar yang ketakutan. Tinggalnya anak muda. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, wahai Umar, kenapa kamu nangis? Kenapa kau ketakutan? Apa kata Umar, ya Rasulullah, ada anak muda yang berbuat maksiat kepada Allah yang begitu besar. Kata Rasulullah, mana anak mudanya? Ada di luar masjid ya Rasulullah. Akhirnya Rasul sampai anak muda ini. Anak muda ini bertanya, ya Rasulullah, apakah ampunan Allah itu maha luas? Kata Rasulullah, Allah itu maha luas ampunannya. Malam yughargir, ketika ruh berbolak-balik di tenggorokan. Tetapi ketika hati kita bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Kata Rasulullah, kau punya dosa besar wahai anak muda. Betul ya Rasulullah. Apakah dosa besar gunung? Kata anak muda ini, ya Rasulullah, aku mengira-ngira dosaku jauh lebih besar daripada gunung. Apakah dosamu lebih banyak daripada pasir yang ada di lautan? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku pikir dosaku jauh lebih banyak daripada pasir yang ada di lautan. Rasul pun kaget. Kemudian kata Rasulullah, emang dosa apa yang kau lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, saya sering berzina dengan jenazah. Dan yang terakhir, yang ketika saya melakukan, kenapa dia takut, kenapa dia lari di hadapan Umar bin Khattab? Karena wanita yang dia setubuhi yang terakhir adalah wanita yang menjaga dirinya, wanita suci, wanita penghafal Al-Quran. Dia gali kuburnya, dia setubuhi, tiba-tiba itu mayat hidup. Ini bukan cerita uga-uga, ini kisah nyata. Mayat hidup, dia kabur. Lu bayangin aja, jenazah hidup. Iya, mau orang seberani apapun, kalau mayat hidup sendirian malam kabur pasti. Allah. Ini sahabat ketakutan, dia kabur. Ini perempuan hidup, tiba-tiba dia berkata, wahai anak muda, kau tega membuat aku kotor, nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berhadas besar. Dan apa kau enggak malu kepada Allah? Apakah kau enggak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Di yaumil hisab, engkau akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memaksiat, coba kita bayangkan, kita malu gak dilihat sama manusia? Kalau sama manusia saja malu, bagaimana dengan Allah? Allah itu selalu melihat kita. Kita mau nyolong, kalau kita nyolong nih gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Tapi ada Allah. Kita lebih kudu malu dengan Allah daripada kepada manusia. Makanya di bab mandi di dalam kitab Sahih Muslim, perempuan saja mandi. Di bab Sahih, di hadis Sahih Muslim itu dikatakan perempuan itu menutup tubuhnya
Sekalipun dalam kamar mandi yang tertutup. Kenapa? Manusia itu, wanita harus lebih malu kepada malaikat daripada kepada manusia. Dan di dalam kamar mandi itu ada malaikat pencatat yang terus mengikutinya, gak pernah terlepas dari diri. Kalau dilihat manusia saja malu, apalagi sama malaikat. Itu adab-adabnya. Islam itu luas, hukum-hukum Islam. Rasul pun mendengarkan anak muda ini berzina dengan seorang jenazah. Apa kata Rasulullah? Dosa terlalu besar, Allah gak akan mengampuni dosamu. Pergi kau dari hadapanku. Ini anak muda ini lari. Dia lari ketakutan. Dia lari menyesal, menangis. Tapi lihat, ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah salah. Tapi bedanya Rasul ketika salah langsung ditegur oleh Allah. Ketika dia mengusir anak muda ini, turun malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepada siapakah yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, dirimu atau Allah? Kata Rasulullah, tentu saja Allah, wahai Jibril. Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Siapa yang menciptakan surga, dirimu atau Allah? Tentu Allah, ya Jibril. Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Siapa yang menciptakan neraka, dirimu atau Allah? Tentu Allah, wahai Jibril. Maka kata Jibril, wahai Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya insan kamil, Allah lihat menghadirkan anak muda di hadapan. Dia banyak dosanya, nimpuk besar dosanya, tapi dia ingin bertobat kepada Allah, dan Allah ingin mengampuni dosa-dosanya, tapi kau usir dia. Wahai Muhammad, kejar anak muda itu, sampaikan kepadanya bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Rasul kejar anak muda ini. Kemudian Rasul katakan, wahai anak muda, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa. Jadi kita tak usah pernah berpikir dosaku besar. Banyak maksiat yang sudah kita lakukan, minta ampun, berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh kepada Allah. Ini malam Allah dijawab doa kita. Kita punya anak bandel, doa sama Allah, ya Rabb berikan anak yang saleh. Awwaladin salih, ya ulah, sehingga kita wafat nanti ada yang mendoakan kita. Malam hari ini doa kita diijabah oleh Allah. Allah pun lagi doa kita. Cuma masalahnya itu doa kita yang kita panjatkan baik atau tidaknya buat kita. Maka berdoa sama Allah yang terbaik. Ada orang-orang saleh itu ngajarin kalau berdoa, ya Rabb, kabulkan semua doa-doa yang terbaik yang ada di dalam hatiku. Karena ada juga orang niatnya kotor. Kalau gue kaya nih, gue bakal sombong. Kalau gue kaya, gue bikin rumah besar, beli mobil mewah, gue pengen pamer. Itu niatnya kotor tuh. Jadi berdoa, ya Rabb, kabulkan semua doa-doa niat yang baik yang ada di dalam hatiku. Jadi nggak semua yang kita pengen diijabah sama Allah, nggak semua yang kita pengen itu baik di hadapan Allah. Boleh jadi yang kita minta akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Makanya dalam Islam itu kita kenal dengan istidraj. Jangan pernah iri ketika ada orang yang jabatannya terus naik. Karena banyak orang yang makin tinggi jabatannya tapi makin hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah iri kalau ada orang kaya terus dia kaya, karena ada orang makin kaya tapi makin hina dengan kekayaan. Istidraj. Di dunia ini dikasih sama Allah tuh, silakan dikasih sama Allah. Tar di akhirat antum tunggu balasan. Dikasih tuh. Makanya kita dikasih ujian. Ada orang yang mungkin makan aja susah, bersyukur. Mungkin ada syaqiun di dunia, sa'idun fil akhirah. Di dunia ini susah, sulit, tapi dia gak pernah ngeluh. Dia syukuri semua yang ada. Karena siapapun kita gak pernah cukup. Siapapun kita selalu kurang. Dikasih motor pengen punya mobil, punya mobil pengen beli helikopter. Gak pernah cukup. Punya istri, udah punya istri, dia pengen yang lebih cantik. Udah repot. Gak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada. Punya anak bandel, ngeluh terus sama Allah. Gak usah ngeluh sama Allah, usaha doa sama Allah. Ketika sudah diberikan pendidikan yang baik, berarti memang begitu takdirnya. Tapi kalau gak dididik segala macam, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan semua yang kita miliki itu menjadi aset di hadapan Allah.
memanfaatkan kesempatan malam hari ini dengan banyak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita untuk ibadah. Jangan pernah malas-malasan untuk ibadah, karena memang itu tugas kita untuk ibadah. Jangan pernah bermimpi pengen menjadi orang hebat, pengen dihargai sama orang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ukurannya cuma satu, rugi nggak di hadapan Allah. Kita dicaci maki sama orang lain, kita cuma ngomong dalam hati kita, ini rugi nggak di hadapan Allah? Ternyata enggak, untung di hadapan Allah. Bahkan ketika kita dicaci maki, dosa kita diambil orang lain, bersyukur kepada Allah, tetap tersenyum ketika kita dicaci maki. Ketika kita disakiti orang lain, bersyukur kepada Allah. Kita disakiti, dicaci maki, dimarah-marahin sama orang, itu tidak akan membuat kita hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran hidup kita selalu Allah, Allah, Allah. Dunia ini sa'idun fi. Dunia ini apa kata Rasulullah? Dunia mal'un, dunia ini hina, dunia ini terkutuk. Jadi jangan kau kejar, kecuali ketika kau menggapai dunia. Ketika kau menggapai dunia, dunia ini kau jadikan tangga untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau dikasih jabatan, kau pergunakan jabatan ini untuk mendekatkan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau diberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah oleh Allah, kau jadikan harta itu, kau belanjakan di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah. Kau tolong orang fakir, orang miskin, orang yatim itu, insyaallah. Jadi manfaatkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ingat tujuan kita adalah dunia. Dunia ini bukan dunia yang kita harapkan kita, tapi akhirat. Tujuan kita adalah akhirat yang abadan, yang kekal, yang selamanya. Ini saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian sosial yang jelas dan padat, mudah-mudahan kita yang hadir dan memahaminya untuk acara